Berikut adalah macam-macam contoh manajemen. Ada 4 contoh manajemen, yaitu manajemen strategis, manajemen operasi, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan dan akuntansi. Pengertian manajemen sebenarnya sangat luas dan penerapannya juga bisa untuk berbagai tujuan. Misalnya, diterapkan untuk mengelola waktu agar setiap kegiatan jadi terencana dan bisa dikerjakan dengan baik. Secara umum, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Bisa dikatakan manajemen adalah mengandung unsur perencanaan, pengaturan, pelaksanaan. Tujuan yang ingin dicapai juga pelaksana manajemen yang berupa individu atau kelompok. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Manajemen bisa membuat bisnis menjadi lebih berkembang karena dijalankan secara struktural dan prosedural. Berikut adalah tujuan manajemen, yaitu 1. Untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi. 2. Untuk meminimalisir cost atau biaya yang harus dikeluarkan. 3. Untuk memotivasi karyawan atau anggota organisasi secara positif. 4. Untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. 5. Untuk memastikan kualitas yang dihasilkan selalu bagus dan sesuai harapan. 6. Untuk mengembangkan kemampuan karyawan atau anggota organisasi sesuai bidangnya. 7. Untuk memudahkan proses adaptasi terhadap terjadinya perubahan dalam berbagai bidang. Fungsi manajemen: perencanaan, planning. Perencanaan membantu mengarahkan organisasi, mengurangi ketidakpastian, mengoptimalkan sumber daya, memvalidasi pengambilan keputusan dan mengukur kinerja. Pengorganisasian adalah proses menyusun dan mengatur sumber daya sehingga setiap bagian dari organisasi dapat bekerja secara efisien. Ini termasuk pembagian tugas, pembuatan struktur organisasi, dan penetapan tanggung jawab. Pengarahan leading. Sebutkan fungsi manajemen. Pengarahan ini diberikan untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai harapan. Pengarahan biasanya diberikan dari tingkat atas ke bawah, contohnya dari manajer ke karyawan. Pengawasan controlling. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, di mana peran dan personal yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan organisasi. Jenis-jenis aktiva ada 3, yaitu 1. Aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aset yang dapat dijadikan sebagai uang atau dicairkan dalam jangka pendek. Adapun contoh dari aktiva lancar yaitu kas, surat berharga, piutang dagang, piutang pendapatan, piutang wesel, beban dibayar muka, perlengkapan dan persediaan barang. Yang kedua, investasi jangka panjang. Aktiva sebagai suatu aset yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang juga. Contohnya adalah perusahaan yang membeli saham dari perusahaan lain. Dengan aset jenis ini, maka perusahaan berniat mendapatkan laba yang tinggi di masa depan. Yang ketiga yaitu aktiva tetap. Ialah aset di mana masa pemakaiannya yang lebih dari 1 tahun, bukan dijual serta digunakan untuk operasional. Terdapat juga 2 jenis aktiva lainnya, yaitu 1. Aktiva tetap berwujud. Merupakan jenis aktiva tetap kemudian dapat dilihat bentuknya, bisa diukur dan dapat disentuh. Yang kedua, aktiva tetap tak berwujud. Merupakan yang mengacu pada sumber dana atau kewajiban finansial yang dimiliki atau harus dibayarkan oleh sebuah perusahaan atau individu. Pasifan mencerminkan sumber daya ekonomi yang perlu digunakan untuk membiayai operasi perusahaan atau membayar kewajiban finansial di masa depan. Dalam keuangan, 1. Pasifa lancar. Pasifa lancar adalah utang atau kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu singkat, biasanya kurang dari 1 tahun. Adapun komponen atau contoh pasifa lancar adalah sebagai berikut: A. Utang dagang, B. Utang wesel, C. Beban yang harus dibayar, D. Utang bank jangka pendek, E. Utang usaha, F. Utang pajak, G.
G. Utang dividen. 2. Pasifa tetap. Pasifa tetap atau pasifa jangka panjang long term liabilities adalah utang yang jangka waktu pelunasan lebih lama karena jumlah utang lebih besar. Adapun komponen atau contoh pasifa tetap adalah sebagai berikut: A. Utang obligasi, B. Hipotek, C. Pinjaman jangka panjang, D. Utang sewa pembiayaan, E. Utang pemegang saham, F. Utang sewa dana. Dalam pasifa terdapat rumus pasifa, yaitu rumus liabilitas utang atau pasifa adalah sebagai berikut: aktiva sama dengan pasifa, harta sama dengan utang ditambah modal. Rumus utang pada jangka pendek atau utang lancar adalah utang usaha ditambah utang gaji ditambah utang listrik ditambah utang sewa ditambah utang wesel ditambah dan lain-lain. Rumus utang pada jangka panjang adalah utang bank ditambah utang hipotek ditambah obligasi. Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti membayar hutang, pajak, dan dividen. Likuiditas yang baik dapat membantu perusahaan dalam mengelola arus kas dengan lebih efisien, menghadapi krisis keuangan, mengantisipasi kebutuhan mendadak, mempertimbangkan apakah perusahaan layak menerima suntikan dana, membantu manajemen perusahaan mengawasi efisien modal. Jenis-jenis likuiditas. Likuiditas memiliki 3 jenis. Yang pertama, likuiditas pasar. Likuiditas pasar menunjukkan kemampuan pasar seperti pasar modal dan real estate, memungkinkan aset untuk dibeli dan dijual dengan harga yang stabil dan transparan. Dengan kata lain, jenis likuiditas ini mengacu pada kondisi pasar dalam kegiatan jual beli aset. Yang kedua, likuiditas akuntansi. Likuiditas akuntansi mengukar kemudahan seseorang atau suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial dengan aset likuid yang tersedia. Perusahaan yang dengan likuiditas yang bagus dapat membayar pajak dan utang dalam jangka panjang pendek sebelum jatuh tempo. Yang ketiga, likuiditas aset. Sejatinya likuiditas adalah pengukuran kemudahan pencairan aset menjadi uang tunai. Jadi, likuiditas aset mengacu pada tingkat konversi aset. Adapun salah satu aset berwujud yang memiliki tingkat likuiditas tinggi adalah emas. Dibandingkan dengan properti, emas lebih mudah dicairkan tanpa memengaruhi harga pasar. Kerja bisa memanfaatkan kredit. Selain itu, nasabah juga bisa memanfaatkan dana kredit untuk kebutuhan konsumsi pribadi. Dengan adanya dana kredit, debitur dapat mengembangkan dan memperluas bisnisnya dengan lebih mudah. Berikut adalah fungsi kredit. Selain mengetahui apa itu kredit dan tujuannya, sebaiknya kamu juga mengetahui fungsi kredit. Adapun fungsinya yaitu sebagai berikut. Pertama, membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Kredit dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan konsumtif maupun produktif. 2. Meningkatkan daya guna uang. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang dengan cara menggunakan uang tidak produktif menjadi produktif. 3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit juga dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang di masyarakat. Hal ini karena kredit dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti konsumsi, investasi, dan produksi. 3. Memajukan usaha. Sebagian pengusaha langsung mengambil langkah mundur ketika mendengar besaran modal yang dibutuhkan untuk membangun suatu bisnis. 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kredit dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penyaluran produk ekspor sampai ke pasar luar negeri. Devisa yang didapatkan akan masuk ke dalam kas negara.
6. Merevolusi pola pikir masyarakat. Masyarakat yang sudah diketahui apa itu kredit akan memiliki pola pikir yang sedikit berbeda. 7. Memperlancar distribusi barang dan jasa. Kredit dapat memperlancar distribusi barang dan jasa dengan cara memberikan modal kepada produsen. Berikut adalah contoh kredit.